Iya, Pak Aloy, sebagai masyarakat awam nih Pak, tentunya disuruh, oh harus tanda tangan PPJB dulu nih, baru AJB. Nah, sebenarnya saya pribadi tuh nggak tahu apa sih itu PPJB, apa itu AJB, boleh dijelaskan nggak sih Pak? Paling bagus pakai contoh ya, ada nggak contekannya kita? Lupa bawa. Di stopin dulu, suruh bawa. Ya, bahas tentang seputar PPJB dan AJB, Pak. Sebenarnya nih, Pak, apa sih itu PPJB dan apa itu AJB, Pak? PPJB adalah seperti ini, jelas? Jelas. Jelas. Langsung contohnya ya. Langsung contohnya. AJB ini, gitu ya. Jadi jelas ya, ini bawah tangan. PPJB itu pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli, dia antara penjual dan biasanya developer dengan pembeli. Kenapa ini dibuat? Karena dia mengatur hal-hal yang diperjanjikan sebelum sampai tahap sertifikat jadi atau sampai sebelum AJB. Jadi detail sekali dia ngaturnya. Semua diatur di sini, panjang sekali pasal-pasalnya, banyak sekali. Tapi dia bawah tangan, jadi nggak melibatkan notaris pada umumnya, kecuali apartemen. Apartemen seringnya notarial, harusnya notarial memang. Terus yang kedua, setelah ini ditandatangan 1, 2 tahun, 3 tahun kemudian, setelah sertifikat pecahannya jadi, sertifikat bentuknya kayak gini, itu barulah dilakukan akte jual beli. Akte jual beli ini di sini adalah developer yang tadi tanda tangan di sini, dia tanda tangan ini lagi, terus si pembelinya ikut tanda tangan sebagai pihak kedua atau pembeli di sini. Jadi ini jelas sekali. Kalau ini straightforward banget. Ini aktenya akte PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Sedangkan ini adalah bawah tangan. Tapi kalau mau dinotarialkan bisa, pengikatan jual beli, namanya notarial. Jadi sebetulnya ini sifatnya menjembatani antara transaksi pertama mulai dari DP sampai lunas, sampai pada saat orang tanda tangan akte jual beli. Karena pada waktu tanda tangan akte jual beli, barulah si sertifikat ini bisa dibalik nama, didaftarkan ke nama pembeli. Barulah itu aman secara hukum. Saya kira itu jelas ya. Iya Pak, untuk AJB sendiri nih Pak, ini kan dasar untuk balik nama ya Pak. Dan banyak orang-orang yang awam nggak tahu gitu, apakah boleh AJB sedangkan KPR belum lunas nih Pak? Apakah boleh AJB, KPR belum lunas? Justru boleh. Jadi antara KPR, ini ngomong ke developer atau? Ke pembeli, karena kan bagaimana bisa balik nama Mbak, kan belum lunas. Banyak yang nanya seperti itu tuh Pak. Iya, mereka confuse antara lunas dengan balik namanya. Jadi kita ngomong developer ya. Seandainya ke developer, walaupun dia belum lunas, karena dia 15 tahun, 10 tahun, mungkin 2 tahun lagi udah balik nama. Dan itu oke banget, malah oke gitu. Cuman sertifikatnya belum menjadi dipegang ke dia, karena akan pada waktu di AJB, si bank akan datang lagi. Pada hari AJB-nya itu bank akan tanda tangan namanya akte pemberian hak tanggungan kan. Jadi dia belum lunas, masih 15 tahun lagi, tapi sertifikat sebetulnya udah atas nama si pembeli. Cuman nggak di tangan dia, dipegang sama misalnya bank. Banknya pun di dalam sertifikatnya ada tulisan bahwa itu jaminan dari bank. Apa misalnya ada gitu. Jadi walaupun dia belum lunas, dia bisa AJB dan harusnya malah AJB secepat mungkin supaya secara hukum dia aman. Utang tetap dia harus bayar, tapi secara hukum udah punya dia, walaupun itu terus dijaminkan ke bank. Jelas ya? Jelas Pak, berarti penting sekali untuk AJB meskipun belum lunas tetap harus AJB ya Pak? Iya. Pak Aloy, mengapa sih perlu PPJB sih Pak? Itu ya, mengapa perlu PPJB? Kenapa nggak langsung AJB aja gitu Pak? Ini pertanyaan kamu mengingatkan saya berapa tahun yang lalu ya, tahun 86 itu skripsi saya mengenai PPJB. Waktu saya di Parahyangan ya, Fakultas Hukum. Jadi kamu kayak dosen saya lagi nanyain nih. Waktu itu, tapi memang lucu. Waktu itu saya skripsinya mengenai pengikatan jual beli. Nggak cuma properti tapi segala macam saham dan lain-lain. Tapi memang pertanyaan itu penting. Apa sih PPJB, pengikatan jual beli itu dibandingkan dengan AJB misalnya. Jadi pertanyaannya kan tadi mengapa perlu dibuat PPJB? Iya. Kita ngomong mengenai properti ya. Karena tadi, jadi kalau sampai properti itu baru aman pada waktu titik akte jual beli. Di mana akte jual beli itu adalah titik
peralihan hukum antara penjual dengan pembeli. Tapi untuk sampai titik itu banyak hal yang mesti dipenuhi. Salah satunya cek sertifikat, terus mesti lunas, mesti ngecek bangunan kalau misalnya dia mau proper benar-benar ya. Sehingga dalam praktek, karena sistem hukum Indonesia ini bunyinya adalah di Undang-Undang Agraria dan Peraturan Pendaftaran Tanah, transaksi akta jual beli ini harus tunai, nggak bisa dia bertahap atau nyicil atau apa. Jadi prinsip hukum Indonesia itu straightforward. Jadi pada waktu titik AJB semuanya beralih haknya seketika itu juga, dan uang beralih seketika itu juga, total semuanya, nggak bisa nyicil-nyicil. Makanya bunyinya selalu lunas, terus haknya beralih seketika. Nah, bagaimana menjembatani titik dari mulai naksir rumahnya sampai mulai ngasih DP, nyicil, sampai titik dia sampai di AJB ini, itulah perlu pengikatan jual beli. Nah, pengikatan jual beli ini sebetulnya apa? Dia adalah, kalau di teori hukum Indonesia, sebenarnya ini buat orang awam nggak perlu sih. Dia sebenarnya janji untuk melakukan AJB, dan dia menjembatani titik dari mulai orang keluar duit sampai benar-benar haknya beralih ke si pembeli. Dan juga dia sebenarnya melindungi penjual juga. Kalau sampai ada apa-apa, penjual bisa nuntut ke pembeli kan. Misalnya pembeli mati di tengah jalan, penjual tetap bisa bilang, ini nggak berakhir loh, kan ada klausul di PPJB bilang bahwa kalau kamu meninggal, si ahli waris yang nerusin. Jadi tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Itu biasanya di standar PPJB itu kita tulis. Jadi PPJB menarik karena dia variasinya banyak sekali dan bisa sengketa. Jadi memang kita mesti hati-hati, karena dari titik dia mulai bayar sampai aman di titik AJB ini kan segala hal bisa terjadi. Karena sering terjadi sengketa, makanya makin perlu dibuat PPJB. Ya, jadi itu PPJB. Jadi notarial ya. Jadi di depan notaris. Kalau bawah tangan kita nggak rekomen ya. Kalau untuk transaksi properti terlalu riskan. Kecuali tadi dengan developer masih oke lah bawah tangan. Oke. Iya. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.